Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Tabaraka wa ta'ala, itu menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya disebutkan oleh penulis hafizahullah bahwa man halafa bi ghairillahi faqad kafar au asyrak. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud At-Tirmizi dengan sanad yang hasan, siapa yang bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh telah kafir atau musyrik. Karena alasannya wa wadihud dalalah ala annahu la yajuzul halifu bi ghairillahi ta'ala. Ini jelas sekali dalalahnya, tunjukannya bahwasanya tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Apa sebab? Lianna muqtadal halifi ta'zimul mahlufi bihi. Sebab konsekuensi daripada bersumpah itu adalah membesarkan, mengagungkan yang atas namanya kita bersumpah. Ya, kalau kita bersumpah atas nama Allah, mengagungkan Allah. Nah, kalau kita bersumpah atas nama selain Allah, berarti kita memberikan ta'zim kepada selain Allah yang seharusnya hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala. Maka tidak boleh bersumpah atas nama selain Allah tabaraka wa ta'ala, baik atas nama Nabi, atas nama wali, atau makhluk-makhluknya yang lain. Karena kita sudah mensejajarkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, atau makhluk dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa min thamma fala yajuzul halifu 'ala Allah bi dzati fulan. Oleh sebab itu tidak boleh kita bersumpah kepada Allah dengan zatnya si fulan. Berarti orang mengatakan, ya Allah, inni uqsimu bin nabi alaika, saya bersumpah dengan zat Nabi kepadamu. Tidak boleh. Nah, wala bihaqqi fulan, dan tidak pula dengan haknya si fulan. Seolah-olah kita mentakzim hak si fulan seperti mentakzim hak Allah tabaraka wa ta'ala. Karena Nabi katakan, man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, sungguh sudah kafir atau sudah musyrik. Dan dua-duanya Allah haramkan baginya surga. Allah haramkan baginya surga. Berarti yang halal baginya, ya, tidak ada pilihan lain, dua saja, surga atau neraka. Oleh sebab itu maka kita ingatkan, atau penulis mengingatkan kepada kita, jangan sampai bersumpah dengan nama selain Allah, karena ancaman itu dari Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan At-Tirmizi. Wala bijahi fulan, dan tidak pula dengan kedudukan si fulan, siapapun. Tidak boleh kita bersumpah dengan kedudukan dan kehormatan si fulan. Wa huwa mazhabu Abi Hanifah wa Abi Yusuf rahimahumallahu ta'ala. Ini mazhab juga dinukil dari Imam Abu Hanifah dan muridnya Abu Yusuf Al-Qadhi rahmatullahi alaihimah. Kemudian wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu,
dan diriwayatkan dari Muaz ibn Jabal dan hadisnya fi muntahal quwwah atau fi muntahas sihah. Itu riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Tentu belajar mustalah nanti a'la maratibis sahih, tingkatan hadis sahih paling tinggi, mattafaqa alaihi syaikhan, yang disepakati oleh dua orang syekhnya ahli hadis. Siapa? Al-Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Kalau dua orang syekh dalam mazhab Syafi'i, ayo siapa? Tidak bermazhab kami dosa dia. Yalah. Siapa? Kalau dalam mazhab Syafi'i nanti waqala syaikhan. Tidak bermazhab. Okeylah. Ya, kalau para ahli akidah menyebut asy-syaikhan, siapa yang dimaksud? Nah, kalau orang belajar akidah, wabihi qala syaikhan, tidak juga tahu. Memang perlu belajar akidah lebih banyak nampaknya. Nah, yaitu disebut asy-syaikhan, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala. Kalau dalam bab akidah nanti asy-syaikhan biasanya itu ada maksudnya Abu Bakar dan Umar. Jelas? Tidak jelas. Sekarang jelas ya. Nah, baik, kalau ada mazhab Syafi'i, kalau disebut asy-syaikhan Ar-Rafi'i dengan An-Nawawi, Imam Ar-Rafi'i dan An-Nawawi. Kalau di hadis nanti asy-syaikhan, ilak lagi yang tadi Al-Bukhari dan Muslim. Iza utliq, ya, kalau disebutkan secara mutlak seperti itu. Tapi kalau disebutkan dengan makna terkait nanti itu lain lagi, ada redaksi pendahulunya. Misalnya wajaa Ahmad wa Yahya bin Ma'in, kemudian wasyaikhan qala dzalik, itu berarti yang maksud adalah Ahmad dan Yahya bin Ma'in dan seterusnya. Baik, enggak usah diperpanjang ya. Nah, baik, wa an Muaz bin Jabal, diriwayatkan dari Muaz bin Jabal dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas ibn Malik, juga dari Muaz bin Jabal, kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa baini wa bainahu illa muakharatur rahl. Saya pernah berboncengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira boncengnya pakai apa? Bendi. Pakai keledai. Ya, dalam riwayat lain disebutkan ala himarin, di atas keledai. Berarti ini juga dalil boleh berboncengan di atas keledai, asal kuat aja, tapi jangan yang berat-berat kayak gitu. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Laisa baini wa bainahu illa muakharatur rahl. Tidak ada yang membatasi saya dengan beliau kecuali muakharatur rahl, yaitu sandaran orang yang numpang di atas kan pelana itu ada tempat bersandarnya. Ya, biasanya kayu tuh ya, kayu setinggi ini lebih kurang setinggi sutrah kita yang kita pakai biasanya, lebih kurang 35 sampai 40 cm tingginya. Biasanya selalu orang yang mengendarai unta, mengendarai keledai dalam musafir itu ada namanya ar-rahl, muakhirah ar-rahl. Jadi Muaz di belakangnya, karena satu pelana tidak buat dua. Ya jelas ya, makanya dia di belakang pelana tadi. Dan Muaz waktu itu masih muda. Ya Muaz bin Jabal, wahai Muaz ibn Jabal, qultu labbaika Rasulullah wa sa'daik. Ya Rasulullah, aku penuhi panggilanmu dengan senang hati. Thumma sara sa'ah. Kemudian Nabi terus berjalan sesaat. Sesaat di sini maksudnya agak lama. Thumma qala ya Muaz bin Jabal, wahai Muaz bin Jabal, qultu labbaika Rasulullah wa sa'daik. Aku penuhi panggilanmu ya Rasulullah dengan senang hati. Thumma sara sa'ah. Kemudian Nabi diam lagi, terus berjalan. Ini penasaran jadi Muaz ya. Tapi ini penting dalam uslub mengajar. Biasanya dipanggil habis itu didiamkan sekejap supaya apa yang nak disebut oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Akhirnya Muaz berpikir-pikir, jadinya siap untuk menerima apa yang akan disampaikan. Thumma qala, yang ketiga kali, ya Muaz bin Jabal, qala qultu labbaika Rasulullah wa sa'daik. Ya Rasulullah, aku penuhi panggilanmu dan dengan senang hati. Qala, lalu Nabi katakan,
hal tadri ma haqqullahi 'alal ibad? Kamu tahu enggak, hai Muaz, apa hak Allah terhadap para hamba? Berarti ada hak Allah terhadap para hamba. Berarti memang pertanyaannya pertanyaan besar ini. Ya, berkaitan dengan hak Allah terhadap hamba, supaya kita tidak berikan kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini hak khususnya yang tak boleh diberikan kepada selainnya. Taib, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat selalu mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, khususnya setelah turun ayat ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'alim. Orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Makanya kadang-kadang mereka tahu namanya, tahu jawabannya, tapi karena mereka di hadapan Nabi alaihissalam tidak mau mendahului, maka mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Lebih baik daripada salam jawab, lebih baik Nabi sendiri yang menjawabkannya. Nah, Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa inna haqqallahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'ah. Sesungguhnya hak Allah terhadap para hambanya, yaitu mereka beribadah kepadanya. Cukup? Tidak. Sebab beribadah saja tidak cukup, mesti wala yusyriku bihi syai'a, ibadah yang tidak bercampur syirik kepadanya. Jadi beribadah saja tidak cukup. Makanya ikhlas itu seperti yang disebutkan oleh para ulama dan dinukil atau disebutkan secara bersamaan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah syarah Arba'in. Dia sebutkan ikhlas itu mesti, niat ikhlas itu mesti terdiri dari 4 unsur. Yang pertama, meniatkan ibadah kepada Allah. Yang kedua, meniatkan ibadah hanya karena Allah. Jadi ibadah karena Allah, kemudian hanya karena, kenapa harus ditekankan hanya karena Allah? Karena tidak sedikit umat manusia dari umat-umat terdahulu sampai dengan umat ini, mereka beribadah kepada Allah, tapi di samping itu ada selain Allah di dalamnya, ada kepentingan di dalamnya, ada sekutu di dalamnya. Makanya yang keduanya penting, tidak beribadah kecuali karena Allah. Jadi meniatkan ibadah hanya kepada Allah. Yang ketiga, beribadah itu dengan niat melaksanakan perintah Allah, sehingga tidak melaksanakan perintah selain Allah. Karena kita tidak mengetahui apa yang diinginkan Allah dari kita, beribadah kepadanya. Makanya ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama, na'budullaha kama yurid la kama nurid. Kita beribadah kepada Allah seperti yang diinginkannya, bukan seperti yang kita inginkan. Sebab orang jahiliyah dulu, kenapa jahiliyah? Mereka ingin beribadah pada Allah, tetapi dengan cara yang mereka inginkan. Sampai-sampai ada orang tawaf sambil tepuk tangan, sambil bersiul. Bahkan lebih parahnya, ada yang tawaf dan sa'i tanpa pakaian. Dari mana dapatnya? Dari Allah? Bukan. Dari siapa? Dari mereka sendiri. Mereka buat undang-undang sendiri, lahirlah undang-undang jahiliyah. Mereka bikin ibadah ritual sendiri, akhirnya ritual ibadah jahiliyah. Makanya ikhwani fillah, makanya beribadah kita mesti dengan niat melaksanakan perintah Allah. Oleh sebab itu mesti berilmu tentang apa yang Allah inginkan dari kita untuk kita dirikan. Sebab kalau dibuka pintu beribadah kepada Allah menurut keyakinan masing-masing, balik masa jahiliyah lagi nanti. Iya tak? Di kelompok ini melihat cara ini bagus, kelompok ini melihat cara ini bagus, dan tak boleh disalahkan. Ya, salahkan punya kita, punya orang tak boleh, punya dia boleh disalah, punya kita paham tak ya? Punya kita disalahkannya, tapi punya dia tak boleh disalahkan. Kan gitu ya? Jangan menyalahkan, tapi nyalahkan juga kerja. Buktinya tanabuz bil alqab, saling memberi gelar-gelar yang
Tujuannya memburuk-burukkan. Akibat apa? Akibat tadi kadang menganggap salah. Kalau tidak salah kenapa cuma? Kalau tidak salah kenapa cuma? Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, makanya beribadah kepada Allah seperti yang diinginkan. Maka niatnya baru ikhlas, baru benar-benar ikhlas. Antum mau beribadah seperti yang diinginkan, bukan seperti yang kita inginkan. Antum kalau nak tulus mencintai istri, karena di sini bapak-bapak semua, ada ibu di sana, ada. Kalau tulus mencintai suami, cintai dia seperti yang diinginkan. Tapi kalau antum nak cintai, pokoknya saya cinta kamu, tapi ikut menurut saya ya, jangan ikut menurut kamu. Itu belum, itu masih kelas 2 tuh. Masih kelas 2, antum harus lebih tinggi. Kelas 1-nya adalah mencintainya seperti yang dia inginkan. Ini kita Masya Allah, kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru bilahu bizak. Semua punya klaim, saya cinta sama Laila, Laila juga. Nampaknya ada tanggapan. Rupanya diklarifikasi ke Laila, Laila bilang enggak. Kayak Dasman tuh saya mau. Iya, mana apalagi nih untuk istri kedua pula. Satu aja enggak selesai ngurus katanya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi mencintai Allah seperti yang Allah inginkan, bukan seperti yang kita inginkan. Mencintai Rasulullah SAW seperti yang dia inginkan, bukan seperti yang kita inginkan. Di sini perlunya beribadah karena mengikut perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang keempat adalah beribadah biar lebih ikhlas, yaitu meniatkan dapat pahala hanya dari Allah. Kalau masih terbayang dapat nama baik dari selain Allah, atau dapat pujian dari selain Allah, atau mungkin dapat gaji dari selain Allah, berarti keikhlasan belum sempurna. Makanya saya ulang kembali, niat ikhlas itu mesti beribadah kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, beribadah karena menunaikan perintah Allah. Yang ketiga, beribadah mengharap pahala hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain-lain. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Nah, di sini makanya Nabi tegaskan ayya'buduhu, mereka beribadah kepadanya. Enggak, mesti ada yang kedua, wala yusyriku bihi syai'an, jangan mengutukannya dengan sesuatu. Apa sih mengutukannya? Itu memberikan yang hak Allah kepada selain. Ulang lagi, apa makna menyekutukan Allah? Memberikan hak selain Allah kepada Allah. Terbalik. Memberikan hak Allah kepada selain Allah. Apa hak Allah? Ibadah. Hak Allah apa? Kita bersumpah karenanya, kita bernazar karenanya, menyembelih atas namanya. Iya kan? Apa lagi? Banyak. Pokoknya semua ibadah mesti kepada Allah. Nah, kita berikan kepada selainnya, maka sama dengan menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyarul kiram. Kemudian thumma sara sa'ah, kemudian beliau berjalan lagi. Thumma qala ya Mu'adz bin Jabal, bagi Mu'adz bin Jabal, qultu labbaika wa ya Rasulullah wa sa'daik. Ya Rasulullah, na'am, saya terima panggilanmu dengan senang hati. Qala hal tadri ma haqqul ibadi 'ala Allah idza fa'alu dzalika. Tahu nggak kamu hak hamba terhadap Allah pula apabila mereka sudah memberikan hak Allah tadi, beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Qala qultu, Mu'adz berkata, saya katakan, Allah wa rasuluhu alam, Allah Rasul lebih tahu. Qala alla yu'azzibahu, Allah tidak, makanya Allah memberi hak kepada mereka untuk tidak mengazab mereka, tidak mengazab mereka, maksudnya kekal di neraka. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Hak Allah kepada kita itu hak wajib. Hak kita kepada Allah itu hak tafadhul, yaitu kita tidak bisa memaksa Allah, ya tak? La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak dimintai pertanggungjawaban apa yang dia kerjakan, kita yang diminta. Lagipun apa antum nak hak Allah, apa yang hak antum tak apa.
Antum memiliki tidak, menghidupkan tidak, matikan tidak. Tidak diberi rezeki, antum tidak cari kemana. Tinggal di bumi Allah, dinaungi oleh langit Allah, dihujani hujan oleh Allah. Terus apa lagi rezeki dari Allah, tidak bisa keluar dari mana-mana. Dibiarkan seperti itu sudah cukup bagi kita. Tetapi Allah SWT tafaddulan minhu wa takriman, Allah memuliakan kita, memberikan karunia kepada kita. Kalau kalian benar-benar berikan hak saya itu, tidak kalian zalimi, maka akan aku berikan hadiah, akan berikan karunia, kalian tidak akan aku siksa di neraka. Allah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Maka kalimat ini, kalimat tauhid itu bernilai, berharga lebih dari dunia dan seizinnya. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun la yutaqabbala minhum mil'ul ardi dhahabun wa tadabih. Sesungguhnya orang yang kafir itu bila mati dalam keadaan kafir, tidak akan diterima darinya ya sepenuh bumi ini emas, tapi bisa diterima daripada, sekalipun mereka ingin menembusnya dengan itu. Awak gara-gara 1/4 emas saja berebut-rebut ya. Allah Ustaz. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Taib, wa wajhud dalalati min hadzal hadis, yaitu cara pengambilan dalil dari hadis ini, anna tauhida haqqullahi ta'ala ala ibadihi, bahwa tauhid itu adalah hak Allah terhadap hambanya. Allah tak rela dibagi-bagi itu haknya. Tauhid kepada Allah itu menghendaki tak beribadah kecuali kepadanya. Fala yajuzu lahum abadan al-isyraku ma'ahu fil ibadah, maka selamanya tidak boleh hamba-hamba itu menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Selamanya tidak bisa. Makanya kalau terbuat, cepat-cepat bertaubat, tidak bisa diperlambat. Nah, qala as-San'ani rahimahullah, berkata Imam as-San'ani rahimahullah fi Tathhir al-I'tiqad halaman 29, man i'taqada fi syajarin aw hajar aw qabrin aw malak aw jinniyin aw hayyin aw mayyit. Kita azan dulu nak? Hah? Kita azan dulu ya? Nah, fadal. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi?
cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Berkata Imam As-San'ani rahimahullah fi Tathhir al-I'tiqad halaman 9, man i'taqada fi syajarin aw hajarin aw qabrin aw malakin aw jinniyin aw hayyin aw mayyit. Siapa yang meyakini pada pohon kayu atau batu atau kuburan atau malaikat atau jin atau orang hidup atau orang mati, annahu yanfa, bahwa bisa memberi manfaat, au yadur, atau mendatangkan mudarat, au annahu yuqarribu ilallah, atau mendekatkan kepada Allah, au yashfa'u indahu fi hajatin, atau memberi syafaat di sisi Allah fi hajatin min hawaijid dunya, dalam mendapatkan suatu hajat di antara hajat-hajat dunia, bimujarradi tasyaffu'i bihi, karena hanya berminta syafaat dengannya, wa tawassul ila Rabbi ta'ala, dan bertawassul dengan yang disebutkan tadi, pohon, kayu, batu dan seterusnya tadi, hanya sekedar tasyaffu', minta syafaat kepada Allah melalui itu, atau bertawassul melalui itu kepada Allah. Illa ma warada fi hadithin fihi maqal, kecuali yang datang dalam suatu hadis yang diperselisihkan ulama fi haqqi Muhammad, tentang meminta kepada Allah, tawassul kepada Allah dengan haknya Nabi Muhammad SAW. Hadisnya ini dhaif, wa au nahwi dzalik, atau seumpamanya, fa innahu qad asyraka ma'ahu ghairuh, asyraka ma'ahu ghairah, maka orang seperti ini telah melakukan perbuatan syirik kepada Allah tabaraka wa taala, wa i'taqada ma la yahillu i'tiqaduhu, dan meyakini sesuatu yang tidak halal diyakini, kama i'taqada al-musyrikuna fil awthan, sebagaimana diyakini dulu oleh orang-orang musyrikin pada berhala-berhalanya.
fadlan amman yanzuru bimalihi wa waladihi limayyitin aw hayy. Apalagi orang yang bernazar dengan hartanya bahkan dengan anaknya kepada seorang yang sudah mati atau yang masih hidup. Aw yatlubu min zalikal mayyit, atau meminta dari mayat itu, orang yang sudah mati, ma la yatlubu atau ma la yutlabu illa min Allah, sesuatu yang tak mungkin diminta kecuali kepada Allah. Minal hajat, beberapa hajat, min afiyati maridih, seperti kesembuhan orang yang sakitnya, kesembuhan orang sakitnya. Au qudumi ghaibihi, atau balik orang yang sudah hilang. Au nailihi li ayyi matlabin minal matalib, atau mendapatkan sesuatu yang ditujunya atau yang dicarinya. Fa inna hadha huwa syirku bi'ainihi, inilah hakikatnya syirik itu. Alladzi kana wa yakunu alaihi ibadul asnam, yang dulu dan masih terus berlaku yang dilakukan oleh para penyembah berhala. Jadi mereka orang-orang musyrikin dulu, seperti yang disebutkan Allah dalam ayat yang sudah dibacakan dulu, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, yaitu berhala-berhala tadi, dan berhala itu kan nama atau replikanya orang-orang saleh. Orang-orang saleh, bukan orang-orang biasa, orang-orang hebat dulu. Lalu dibuatkan patungnya. Lalu melalui itu mereka bertawassul kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam mendapatkan sesuatu yang tidak mungkin diminta kecuali kepada Allah. Seperti kesembuhan orang yang sakit. Sembuh itu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan dari dokter, bukan dari dukun, bukan dari tabib, tetapi dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa idza maridtu fahuwa yashfini. Ya, tidak boleh diyakini bahwa dokter yang menyembuhkan. Kalau dokter menyembuhkan, dokter tidak boleh sakit, karena dia tukang sembuhkan. Ternyata dokter juga sakit dan juga mati. Ya, karena lebih duluan mati daripada pasien yang diurusnya atau diobatinya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, maka tak boleh diyakini dokter menyembuhkan, apalagi dukun, bomo, tabib dan sebagainya. Nah, siapa yang berkeyakinan seperti itu berarti telah merusak tauhidnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah yang diyakini dulu oleh kaum musyrikin, seperti yang disebutkan oleh Imam As-San'ani rahmatullahi ta'ala alaih. Wan nazru bil mali 'ala al mayyit wa nahwi wan nahru 'ala al qabri wat tawassul bihi wa talabul hajati minhu huwa bi'ainihi alladhi kanat taf'aluhu al jahiliyah. Bernazar dengan harta kepada orang yang sudah mati atau semisalnya, atau menyembelih di dekat kuburan, menyembelih di kuburan. Ini mati itu ya. Ini masalah terlalu matinya di masalah. Hidup aman-aman, telah mati jadi fitnah. Ya, memang gimana? Kita tidak bisa klarifikasi lagi, kan itu masalahnya. Nak diklarifikasi kan tidak bisa. Acule masuk surga atau masuk neraka, kan tidak tahu kita. Tidak ada klarifikasi. Kadang-kadang syaitan di situ mempermainkan akal manusia, memainkan perasaan manusia. Disitulah pentingnya ilmu. Kalau tidak, banyak yang tersesatkan. Makanya syaitan itu takut kepada orang berilmu, satu orang dari 1000 ahli ibadah. Makanya ketika diriwayatkan atau disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau adalah seorang ulama. Tiba-tiba datang kepadanya atau turun ketika sedang sendiri di malam hari, turun cahaya dari atas. Turun cahaya dari atas. Dari balik cahaya ada yang berbicara, "Ya Abdul Qadir, dengarkan, saya akan mewahyukan sesuatu kepadamu." Masya Allah, jadi nabi dia jadi. Tapi Syekh Abdul Qadir rahimahullah ta'ala, karena dia orang berilmu, tahu dia sunnah, maka dia bilang, "Kazabta ya aduwallah, kamu bohong." Tapi kalau orang tidak berilmu, yang terbayang olehnya cahaya itu adalah hijab Allah. Nur adalah hijab
Allah tabaraka ta'ala, berarti di baliknya ada Allah. Makanya syaitan waktu itu ketika Syekh Abdul Qadir bilang kadzabta ya adu wallah, kamu bohong wahai musuh Allah, tertawa dia tebak-bahak, sudah sebanyak orang yang sudah sesatkan syekh-syekh yang saya sesatkan dengan cara seperti ini. Ya syekh karena syekh yang tidak berilmu. Ya bertapa sebulan 10 hari menyendiri, tiba-tiba sudah jadi syekh kabir. Nah, syekh kabir, nah Allah musta'an. Ya buyah, jadi buyah kadang langsung. Ya. Awak bos belajar dari SD, dari CD lagi kan. Jadi dokter tidak juga dapat titel buyah godang. Ya kan? Dapat buyah pun masih dikeragi orang juga. Allah musta'an. Masih kurang referensi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, maka Syekh Abdul Qadir bilang kadzabta. Dia tahu walaupun ini cahaya, tidak semua yang dibalik cahaya adalah Allah. Yang kedua, Syekh Abdul Qadir tahu bahwasanya Allah turun hanya ke langit pertama menurut sunnah, tidak turun ke atau jangan turun ke mana-mana. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, wan nahru al-qabri wat tawassulu bihi, dan bertawassul dengan kuburan. Wa talabul hajati minhu, atau minta hajat kepadanya, tentu kepada orang yang dikubur. Huwa bi'ainihi alladhi kanat taf'aluhu al-jahiliyah. Inilah yang sesungguhnya dilakukan oleh orang jahiliyah dulu. Wa inna ma kanu yaf'alunahu lamma yusammunahu wathanan wa sanaman. Mereka melakukan itu hanya karena mereka menamakannya dengan berhala dan patung-patung. Wa falahul quburiyuna lima yusammunahu waliyan wa qabran wa mashhadan. Dan dilakukan oleh orang-orang pemuja kuburan ketika mereka menamakannya dengan wali atau kuburan atau mashhad. Sama, orang dulu menamakannya sanam atau wathan. Di masa jahiliyah disebut dengan sanam atau wathan, yaitu patung dan berhala. Di zaman sekarang disebut dengan kuburan keramat atau kuburan wali. Apa lagi? Kuburan apa lagi? Kuburan simbah ya. Masalah simbah ya. Nah, Allah musta'an. Tersimbah darah negara. Kaum muslimin atau mashhad. Itu mashhad itu ya tempat kesaksian. Ini kesaksian kewalian orang di situ. Nah, syaitan memang suka memainkan kita. Di saat orang tidak berilmu, tiba-tiba turun cahaya, memancar cahaya dari kuburannya. Setan apa aja bisa dibuatnya. Setan bisa buat apa saja. Dulu ada seorang syekh ya buat kajian menyimpang di Baghdad, seperti yang diceritakan oleh Imam Ibnul Jauzi. Ya, jadi setiap selesai kajian macam ini, macam di Azam nih ya, ada aja ayam penyet terulah hadir. Ya dulu enggak ayam penyet, itu jangan salah paham. Ini kayak nyindir seperti kemarin lagi, datang lagi ayam penyet nanti. Nah, kaum muslimin dan muslimat. Misalnya Allah musta'an, salah sebut lagi saya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi setiap habis kajian, hidangan makanan-makanan mewah hadir. Orang menganggap syekh sebagai wali. Sebagai wali. Nah, di antara ulama yang hadir pada masa atau ulama yang hidup di masa itu mendengar kewalian seperti itu, dia curiga. Akhirnya dia lihat makanan yang hadir itu ada mereknya gitu, ada mereknya. Istilahnya bisa dilacak, ini pisang kipas mana ini misalnya kan, itu ini miso mana misalnya kan bisa diketahui kan. Akhirnya sang alim ini datang ke tempat-tempat orang jual itu. Misalnya ngajinya malam Kamis, malam Jumat pula malam Kamis, petang Kamis malam Jumat. Tapi yang salah paham pula, bukan Buya petang Kamis, tidak, yang salah paham. Dulu misalnya ngaji seperti itu. Jadi setiap malam itu ada saja ada makanan terus. Dan tidak ada yang ngantar. Seolah-olah turun seperti Nabi Isa dulu minta ma'idatan minas sama. Selesai ngaji, makanan tersedia.
Tentu senang lah orang ngaji. Makanan rajo ni makan. Nah, kalau gitu lama ngaji sama di azam tuh. Setiap selesai makan, setiap ngaji ada ada makanan kan. Jadi kaum muslimat makanan tak tanggung-tanggung gitu. Ya kelas-kelasnya kelas-kelas, ya pokoknya berkelas gitu. Akhirnya Syekh ini meneliti, datang kepada penjual-penjual itu. Ya, misalnya apa yang berdasarkan, tidak usah lah ya, tidak usah sebut lah ya. Jadi misalnya datang ke toko itu, dia tanya, nah, jangan dipesan sih. Nanti dituduh saya wali nanti. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi ditanya ke tempat orang jualan itu, kalian pernah tidak kehilangan makanan di malam hari? Ternyata rata-rata mengaku ada kehilangan makanan. Tapi tidak ada yang mengaku pekerjaan, tidak ada. Karena dia dikunci, tidak ditutup. Tapi mesti hilang. Kalau kita mungkin tuyul tuh ya. Nah, tuyul itu ya. Nah. Jadi hilang terus. Ditanya lagi, hilangnya kapan? Pas pula jadwal Syekh itu ngaji. Berarti siapa yang kerja? Siapa kerja? Yang bisa lewat pintu angin. Ya, dia bisa melewatkan hidangan itu, pintu angin tidak rusak dia. Abang kan belum bisa kan? Belum aja nih. Ini paling pakai GoFood bisa aja. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ternyata jin yang mengerjain gitu. Dan ingat, bila sudah kerjasama dengan jin, Allah katakan, wa inna rijalan minal insi la ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Tidak ada yang dibayar murah itu. Jin itu tak mau bayaran murah, bayarannya wajib mahal. Kalau tidak menggadaikan akidah, tidak bisa. Kalau tutup tidak percaya, masuk lah. Ya, soalnya saya sudah hampir masuk. Ya, hampir masuk karena dikeliling dari datuk di atas, datuk kiri, datuk kanan, itu tukang tinju tiang sampai pecah itu semua tuh. Jadi, tapi jangan betul, saya tidak ada ngambil dong. Serius sudah. Paling jurusnya ambil dikit aja. Yang pakai embus-embus itu belum sampai. Sudah sampai hampir bawah itu, sudah diajak malam-malam mandi ke Sungai Kampar. Mandi Balimo. Tapi bukan masuk petang Balimo, malam larut malam jam 12 malam. Untung saya belum jadi. Kalau enggak entah apa jadi. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Apa enggak angguk saya? Paham nampak ya? Jadi caranya memang tidak bisa kecuali dengan gobarkan barang mahal. Cuman kan orang awam kan tidak paham mana yang mahal. Dia kan tidak ngaji tauhid, ngajinya ngaji kan tidak ngaji tauhid, ngaji healing gitu ya. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi rupanya banyak makanan yang hilang malam itu. Ya, malam itu, makanya kita tidak hadirkan makanan ini supaya tadi tidak ada yang klaim kehilangan nanti malam Jumat. Nah, jangan tiap malam sih, nanti kalau ada yang klaim kehilangan, ada kehilangan makanan, nanti malam kita tertuduh. Nah, kalau dulu bisa orang mengatakan wali kan, sekarang tidak. Nah, baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kata Syekh siapa tadi? Al-Amir As-San'ani rahimahullah taala, wan nazru bil mali 'ala al-mayyit wa nahwi wan nahru 'ala al-qabri wat tawassul bi wa talabul hajati minhu huwa bi'aini alladhi kanat taf'aluhu al-jahiliyah. Bernazar dengan harta kepada orang yang sudah mati. Kan tentu bukan orang biasa kan, orang yang dianggap wali. Wa nahwi, dan seumpamanya. Wan nahru 'ala al-qabri, menyembelih di sisi kuburan. Tentu saja bukan kuburan biasa, tapi kuburan wali. Nah, wat tawassulu bihi, dan bertawassul dengan kuburan itu juga bukan kuburan biasa, mesti kuburan wali. Wa talabul hajati minhu,
minta diberikan hajat daripadanya. Huwa bi'ainihi alladhi kanat taf'aluhu al-jahiliyah. Inilah yang sesungguhnya dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu. Wa inna ma kanu yaf'alunahu lamma yusammunahu wathanan wa sanaman. Mereka melakukan ini karena mereka memberi namanya dulu dengan berhala dan patung. Patung itu patung siapa? Lata. Lata itu orang pemurah dulu di masa jahiliyah, diabadikan menjadi patung Lata. Uzzah juga seperti itu, Manat juga seperti itu, bukan orang-orang biasa. Tapi dinamakan dulu dengan wathan wa sanam, nama beda. Wa fa'alahul quburiyun, dan para pengagung kuburan melakukan itu lima yusammunahu waliyan, yaitu terhadap yang mereka namakan dengan wali, wa qabran, dan kuburan keramat, wa mashhadan, dan mashhad. Mashhad ini banyak dipakai oleh orang-orang Syiah. Jadi masjid yang ada kuburan di dalamnya namanya mashhad. Ya. Kadang-kadang masjidnya kosong, kuburannya penuh sesak. Dan banyak kita saksikan, Masya Allah, kalau pas ziarah kubur penuh itu 2 hektar, pas salat maghrib tidak penuh 2 sab. Subhanallah, di waktu maghrib. Padahal ketika bicara tentang menunggu antara azan dan qamat, selalu alasannya waktu maghrib pendek. Tapi sempat ziarah kubur dulu baru salat maghrib. Allah musta'an. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Wal asma'u la athara laha. Nama nak dinamakan berhala, nak dinamakan patung, nak dinamakan mashhad, nak dinamakan kuburan keramat, nak dinamakan apa lagi tadi? Kuburan wali, tidak ada pengaruhnya. Wala tughayyirul ma'ani, dan tidak merubah makna-makna yang terkandung di dalamnya. Daruratun lughawiyah, sebagai asas secara bahasa, secara darurah, wa aqliyah, dan secara akal, wa syar'iyah, dan secara syar'i. Walaupun nama berbeda, hakikat tetap sama. Di masa jahiliyah dinamakan patung, di masa kita dinamakan kuburan keramat. Di masa jahiliyah disebut dengan wathan, berhala. Di masa ini disebut dengan kuburan wali atau mashhad. Intinya sama, minta kepada kuburan itu, minta kepada orang yang di kuburan itu. Nas'alullah as-salamatu wal afiyah. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian ini kita undur dulu, kemudian harus dipahami kembali ya, sebab kan di zaman fitnah ini orang bisa saja mempelintir bahasa yang disampaikan ini. Berarti kita mengkafirkan semua orang yang melakukannya, ya, mengkafirkan semua orang yang melakukannya. Tunggu dulu, ini kan secara hukumnya, belum terapan. Ulang kembali. Ini hukumnya, orang yang melakukan itu sama kan? Tapi terapannya belum tentu. Maka Syekh Muhammad, saya sengaja menukil pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab seperti dalam As-Durrus Saniyah, karena yang selalu tertuduh adalah beliau. Yang tertuduh adalah beliau mengkafirkan seluruh kaum muslimin yang tak sepaham dengannya. Maka beliau mengatakan, amma ma nusiba ilaina mi annana nukaffiru man la yara ra'yana wa la yazhabu mazhabana fa innahu min buhtanil a'da'i wa akadzibihim liyasuddun nasa an sabilillah. Apapun yang dinisbahkan kepada kami bahwa mengkafirkan seluruh orang yang tak sepakat dengan kami, yang tidak ikut mazhab kami, yang tidak taat kepada kami, kalau kami mengkafirkan itu adalah dusta dan fitnah yang dilakukan oleh para musuh yang memusuhi dakwah ini. Lapal? Sudah hafal belum? Hafal, ulang lihat. Nah, adapun yang dinisbatkan kepada kami bahwa kami mengkafirkan semua orang
yang tidak sepaham dengan kami dan tidak semazhab dengan kami dan tidak mengikuti aliran kami, itu adalah kebohongan dan fitnah yang dilancarkan oleh orang-orang yang memusuhi dakwah ini untuk memalingkan umat manusia dari agama Allah yang sesungguhnya. Jelas? Lebih dalam lagi mereka menjelaskan, bahkan kami tidak mengafirkan orang-orang yang tawaf di kuburan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan tidak pula yang tawaf di kuburan Syekh Ahmad Al-Badawi. Di mana? Di Padang? Di Mesir. Nah, kaum muslimin dan muslimat, apa sebab? Li'adami man yuzakkiruhum wa ya'idhuhum wa yuhadziruhum min dzalik. Karena tidak ada orang yang mengingatkan, yang memberitahukan, dan yang melarang mereka melakukannya. Jadi beliau memberi uzur karena kejahilan. Ini sengaja saya sebutkan supaya nanti ketika mendengar ini menjadi penetrasi bagi yang sakit-sakit hati bahwa kajian kita mengapirkan seluruh kaum muslimin. Makanya sekarang bercatatnya enggak? Ya direkam enggak? Direkam. Jadi ini yang disampaikan oleh Amir As-San'ani secara teoritis, bukan secara aplikatifnya. Karena orang yang melakukan kesyirikan tidak boleh langsung dihukum musyrik. Orang yang melakukan dosa tak bisa langsung digelar fasik. Jelas? Karena dia tidak tahu barangkali. Tidak tahu. Buktinya Nabi SAW setelah selesai perang Fathu Makkah menuju Hunain, mereka melewati sebatang pohon yang dulu di masa jahiliyah. Di masa jahiliyah menjadi tempat untuk menajamkan pedang biar sakti mandraguna. Ya, paham tak? Tentu tidak pernah jahiliyah itu masalahnya. Nah, jadi di masa jahiliyah dulu pedang, keris, lembing, tombak, panah dititipkan di pohon itu dalam waktu tertentu supaya sakti mandraguna. Nah, melewat itu disebut dengan zatu anwat. Melihat itu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana zata anwatin kama lahum zatu anwat. Ya Rasulullah, buat pula lah kita tempat membuat pedang sakti seperti mereka punya tempat membuat pedang mereka sakti, biar kita menang dalam jihad. Tujuannya lain. Ini untuk berjihad, sana untuk bikin jahat. Iya, ternyata tujuan tidak menghalalkan cara, selama cara tidak syar'i. Maka di sini Nabi tidak mengafirkan sahabat. Walaupun Nabi mengatakan dalam bahasa beliau, inilah yang saya maksud, kalian akan mengikut sunnah-sunnah orang sebelum kalian. Ya kan? Ya, Allahu Akbar, inna hasanan, kata Nabi SAW. Aturiduna an taqulu kama qala Banu Israel li Musa ibn Imran alaihissalam, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ya Allah, apakah kalian ingin mengatakan kepadaku, buat pula Tuhan seperti orang-orang ini punya Tuhan selain Allah? Berarti Nabi mengatakan menjadikan zatu anwat untuk mensaktikan pedang antum sama dengan mengambil Tuhan selain Allah tabaraka wa ta'ala. Karena mengakui ada manfaat dan mudarat pada benda yang Allah tidak jadikan manfaat dan mudarat padanya. Maka, nah di sini Nabi tidak menyuruh sahabat bersyahadat kembali. Jelas? Tak jauh nampak. Ini tak pulang kita malam ini nampak. Ya. Yang dilakukan sahabat syirik apa tidak? Syirik. Besar apa kecil? Besar. Nabi kafirkan mereka? Tidak. Alhamdulillah. Paham rupanya ya? Alhamdulillah bisa pulang. Ya, paham? Walaupun yang dilakukannya syirik. Demikian juga dengan perkataan Amir Al-San'ani rahimahullah dalam Tarhul I'tiqad ini. Artinya apa? Kita ingatkan diri kita, keluarga kita, saudara kita yang ikut pengajian dan yang tak ikut, bahwasanya yang dilakukan meminta bernazar ke kuburan, ke wali, ke keramat dan sebagainya, itulah yang sesungguhnya dilakukan orang jahiliyah dulu.
Kenapa kita sampaikan? Supaya besok jangan dibuat lagi. Jelas? Jelas? Bukan tujuan kita asal ada orang oi kafir, musyrik, itu bukan urusan kita. Jelas? Jelas? Tapi perbuatannya syirik. Karena kita tidak bisa menghukum dengan secara umum seperti ini. Karena tidak ada yang mengingatkan. Tidak ada yang mengingatkan. Kadang nak ngaji karena awas hati-hati ngaji Wahabi bahaya. Kan gitu ya. Yang tak tahu Wahabi apa pun tak tahu dia Wahabi itu. Ya, seperti tadi disebutkan Syekh mengafirkan seluruh kaum muslimin. Padahal dari perkataan beliau di kitabnya dinukil oleh murid-muridnya dan murid-muridnya bahwasanya beliau tidak mengafirkan secara membabi buta dan serampangan. Nah, kalau ada yang mengatakan seperti itu, ini dusta diambil dari pendusta dari pendusta walaupun bersanad. Walaupun bersanad, karena sanad ada yang musalsal bil kazzabin. Musalsal bil kazzabin, yaitu berantai dari dusta. Jelas? Karena dusta talinya sangat pendek. Hablul kadhibi qasir. Oleh sebab itu, ketahuilah apa yang dikatakan oleh seseorang dari sumbernya yang asli. Jangan dari tukang fitnah dan dusta. Karena hadis walaupun banyak rawinya tapi seluruh pendusta, tidak menguatkan. Walaupun banyak perawinya tapi semua tukang fitnah juga tidak menguatkan. Maka kembali kepada ini. Ini sengaja saya sampaikan karena ini saya takut nanti ketika didengar oleh yang punya penyakit, nanti bangkit gatalnya. Tuh nampak gaji di azam tuh. Hati-hati kalau mengafirkan kaum muslimin semuanya. Maka tolong dicatat, jangan salah koek dah. Jangan salah potong nanti bahaya. Nah, jadi tolong jangan, makanya sebenarnya memotong-motong itu tak bagus ya, motong-motong itu tak bagus, apalagi diadu. Maka saya ingatkan saudara-saudaraku semua dimanapun, tidak usahlah mengadu-ngadu ustaz. Iya. Ya juga, orang kalau diadu tentu nak paling bagak dia. Tak ada yang mau kalah. Iya tak? Sedikit yang mau ngalah tuh. Sebagian besar tak akan mau mengalah. Ayah dilawannya kalau sudah diadu. Ayahnya sendiri dilawan, apalagi ustaznya. Ustaz tak lama mau belajar sama nyuruh kan. Sebentar aja ustaz ajar ya, sebab itu tidak usah diadu-adu ya. Ya, bawa ngaji aja lah, jangan pakai adu-adu. Allah musta'an. Jelas tak? Jelas? Jadi yang dilakukan sama. Cuman sebagian tak sampai kepadanya ilmu ini. Maka kita, kalau kita ada mengetahui dan ada akses, kita sampaikan. Makanya kenapa dakwah ini disiar seperti sekarang, walaupun banyak fitnah akibatnya, tetapi karena apa? Supaya sampai juga kepada semakin banyak kaum muslimin yang mengetahui. Cuman kadang-kadang itulah jadi fitnah pula kan? Jadi fitnah. Cuman harus dipahami bahwa setiap golongan semuanya ada pihak yang berlebihan, yang ekstrim itu ada. Misalnya Abu Umar Ar-Razi, pengikut Al-Asy'ariyah, dia katakan mengomentari kitabnya Ibnu Khuzaimah, Kitabut Tauhid, padahal beliau digelar oleh para imam dengan Imamul A'immah, ya, imamnya para imam di kalangan Ahlus Sunnah. Tapi apa komentarnya Abu Umar Ar-Razi? Dulu abad kelima dia, bukan sekarang. Abu Umar Ar-Razi dia katakan Kitab Ibnu Khuzaimah ini adalah kitabus syirki wal kufr. Pada isinya hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam ala manhajis salafis salih. Tapi disebutnya kitab kekufuran dan kesyirikan. Berarti Syekh Ibnu Khuzaimah disebutnya qalilul aqli, orang yang akalnya kurang, pikirannya biji. Jadi semuanya ada, di setiap golongan itu ada. Cuman jangan ini yang ditonjolkan, tapi tonjolkanlah ilmu yang mencerahkan, bukan fitnah yang mencelakakan. Jelas? Jadi kalau ada fitnah dipadamkan, jangan ini tidak tambah-tambah tuntun suntik, gara-gara kasih amunisi, itu masalahnya. Jadi jangan ditambah fitnah, jangan ditambah. Makanya saya sengaja menjelaskan ini supaya
tidak jadi bahan penetrasi nanti untuk mempersubur fitnah di antara kaum muslimin. Jelas? Maksud kita bukan kita, orang juga yang menulis ini, untuk supaya umat semakin tahu, oh ternyata yang dilakukan sekarang kok mirip-mirip ya. Berarti sumbernya mana? Bukan dari Allah, bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena antum lihat sendirilah, setelah Nabi wafat banyak terjadi masalah besar di umat, banyak terjadi masalah besar di umat Islam. Terbunuh Utsman, sebelumnya terbunuh Umar, dan sebelumnya kasus orang murtad, orang tak mau bayar zakat, dan di masa Ali. Tapi tidak ada satupun mereka yang datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, selamatkanlah umatmu ya Rasulullah. Masa tidur aja? Kan tidak ada. Kan ada yang sampai bisik-bisik ke kuburan Nabi, tolong selamatkan. Berarti ini bukan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu tahu sendiri bahwa di awal Islam kan dilarang ziarah kubur. Apa sebab? Karena rusaknya akidah dulu gara-gara salah ziarah kubur tadi lah. Itu ya. Dulu ketika di awal Islam dilarang ziarah kubur, iya kan? Apa sebab? Karena mereka masih baru meninggalkan kesyirikan tadi. Dan banyak kesyirikan dari kubur lah asalnya, dari orang yang sudah dikubur. Nah, padahal Syekh itu, kalau misalnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani misalnya, kalau hidup dia mana mau dia disepertikan itu, dikeramat-keramatkan. Tapi karena beliau sudah mati, tidak bisa lagi klarifikasi. Nah, kan kalau tidak setuju pasti marah dia. Ternyata dia tidak marah katanya. Akhirnya pakai akal-akalan seperti itu. Ya, kalau dia marah tentu dia bangkit arwahnya kan, arwah bangkit dari kubur. Ini kan ada film-film kan banyak arwah balas dendam sebagai Allah musta'an. Dan ini yang menyebar di masyarakat. Berarti kalau dia diam saja berarti suka dia dikeramatkan, Allah musta'an. Dan Al-Quran banyak ayat menjelaskan yang kita sekutukan itu besok menjadi lawan kita. Banyak ayat semuanya menceritakan tentang itu. Cuman umat kan tidak baca ayat ini, baca pun diselewengkan pula pemahamannya, oleh bagian oknum yang tidak bertanggung jawab. Allah musta'an wa alaihi tuklan. Makanya di sini penting menghidupkan kembali manhaj ahlil hadis dalam menghidupkan akidah dalam dakwah. Karena sebagian mengatakan muttarib, di awal dikatakan tidak tahu akidah, setelah itu jadi imam akidah pula, sama pula dan sebagainya, bolak-balik. Awalnya tidak tahu akidah, setelah itu tidak bagus juga disebut imam dahulu tidak paham akidah, akhirnya paham, cuman sama dengan kita. Apa bukti samanya? Pokoknya sama aja lah. Tidak ada bukti, tetap pokoknya sama. Ya kalau bukti sama, buat riwayatnya, buat sini. Nah, kalau tidak berarti yang ada dalam Al-Quran itulah yang benar. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Tidak ada pertanyaan saya. Kan ada kan? Ya antum tidak selesai, saya tahu. Ini orang masih baru juga kan? Baik, terima kasih dan mohon maaf. Kira ini yang terakhir ini yang jadi trending topik gitu ini, harus jangan salah paham. Dan salah paham antara aplikasi dengan istilahnya pernyataan dengan kenyataan. Ya, itu kadang harus, kalau pernyataan kan berdasarkan dasar-dasar ilmu saja. Kalau kenyataan itu berdasarkan aplikasi dan bukti dan harus jelas bagi yang dihukum dan yang menghukum. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Sampai di sini kajian kita malam ini, semoga bermanfaat dan dijauhkan dari segala hal yang mendatangkan mudarat. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak.
yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.